Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Munamah dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal materi turunan fungsi trigonometri. Pada video sebelumnya bahwa tujuan kita mempelajari turunan fungsi trigonometri yaitu pertama, kita dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Lalu, manfaat mempelajari fungsi trigonometri yang pertama, kita dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Yang kedua, kita dapat menentukan kecepatan dan percepatan, dapat menentukan besar tegangan arus listrik, serta manfaat yang lainnya. Motivasi untuk video kali ini yaitu keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Jadi, jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang sifat-sifat turunan. Kali ini kita mengingat kembali tentang sifat-sifat turunan, di mana yang pertama, turunan Y sama dengan K dikali U adalah Y aksen sama dengan K dikali U aksen. Turunan Y sama dengan U plus minus V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Y sama dengan U dikali V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Terus jika ada Y sama dengan U pangkat N, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N-1 dikali U aksen. Terus jika ada Y sama dengan U per V, maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen dikali V min U dikali V aksen per V kuadrat dengan syarat V tidak sama dengan 0. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang aturan rantai. Di sini kita mencoba mengingat kembali aturan rantai di mana misalkan Y sama dengan F UX atau Y sama dengan F bundaran UX dengan F dan U adalah fungsi yang masing-masing memiliki turunan, maka turunan dari Y adalah Y aksen sama dengan F aksen UX dikali U aksen. Turunan kedua juga sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu dimana jika F aksen X atau turunan pertama dari suatu fungsi fx diturunkan lagi terhadap X, maka akan diperoleh turunan kedua dari fungsi fx terhadap X. Nah, turunan kedua dari fungsi fx terhadap X biasanya dituliskan dengan F double aksen X. Contoh soal yang pertama, jika fx sama dengan 2 sin 3x plus cos 2x, maka tentukan turunan pertamanya. Kita coba identifikasi soal terlebih dahulu. Nah, soal ini mengacu pada sifat-sifat turunan, di mana jika ada fx sama dengan u plus v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen plus v aksen. Kita coba selesaikan dengan memisalkan u sama dengan 2 sin 3x. Kita akan mencari U aksennya dengan menggunakan aturan rantai. Di sini kita misalkan 3x sebagai U. Sehingga kita mencari turunan dari U, berarti U aksen sama dengan kan 3. Jadi, turunan dari U sama dengan 2 dikali 3 sin 3x. Penyelesaiannya itu menggunakan aturan rantai, sehingga diperoleh jika U sama dengan 2 sin 3x, maka U aksen sama dengan 6 cos 3x. Begitu pula jika misalkan V sama dengan cos 2x, maka V aksen sama dengan negatif 2 sin 2x. Itu menggunakan aturan rantai juga. Kalian bisa selesaikan. Kemudian setelah diperoleh U aksen dan V aksennya, sehingga dengan demikian F aksen X sama dengan U aksen plus V aksen. Itu karena mengacu sifat turunan tadi kan. Sehingga diperoleh F aksen X sama dengan 6 cos 3x plus negatif 2 sin 2x. Sehingga menghasilkan F aksen X sama dengan
6 cos 3x min 2 sin 2x. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan 2 sin 3x plus cos 2x adalah f aksen x sama dengan 6 cos 3x min 2 sin 2x. Untuk contoh soal yang kedua, jika ada fx sama dengan sin 4x min cos x, tentukan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, kita identifikasi soal terlebih dahulu. Nah, fungsi tersebut mengacu pada sifat turunan di mana jika ada fx sama dengan u min v, maka f aksen x sama dengan u aksen min v aksen. Kita coba selesaikan. Kita misalkan u sama dengan sin 4x, maka u aksen sama dengan 4 cos 4x. Untuk mengetahui u aksennya itu kita menggunakan aturan lantai. Begitu pula jika v sama dengan cos x, maka v aksen sama dengan negatif sin x. Dengan demikian diperoleh f aksen x sama dengan u aksen min v aksen kan. Jadi diperoleh f aksen x sama dengan 4 cos 4x min negatif sin x. Sehingga f aksen x sama dengan 4 cos 4x plus sin x. Jadi turunan pertama pada fungsi fx sama dengan sin 4x min cos x adalah f aksen x sama dengan 4 cos 4x plus sin x. Untuk contoh yang ketiga, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin 2x dikali cos 3x. Kita identifikasi soal. Fungsi tersebut mengacu pada sifat turunan, di mana jika ada fx sama dengan u dikali v, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan u aksen dikali v plus u dikali v aksen. Kita coba selesaikan. Kita misalkan u sama dengan sin 2x, maka u aksen sama dengan 2 cos 2x. Itu juga menggunakan aturan rantai. Jika v sama dengan cos 3x, maka v aksen sama dengan negatif 3 cos 3x. Dengan demikian diperoleh f aksen x kan sama dengan u aksen dikali v plus u dikali v aksen. Jadi f aksen x sama dengan kita substitusikan nilai u aksen dan v aksennya, yaitu cos 3x dikali 2 cos 2x plus sin 2x dikali negatif 3 sin 3x. Diperoleh f aksen x sama dengan 2 cos 3x dikali cos 2x min 3 sin 2x dikali sin 3x. Jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin 2x dikali cos 3x adalah f aksen x sama dengan 2 cos 3x dikali cos 2x min 3 sin 2x dikali sin 3x. Untuk contoh soal yang keempat, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin pangkat 3 2x. Nah, kita coba identifikasi soal. Fungsi tersebut mengacu pada sifat turunan, di mana jika ada fx sama dengan u pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Nah, kita selesaikan. Kita misalkan u adalah u sama dengan sin 2x, maka u aksen sama dengan 2 cos 2x. Nah, terus kita peroleh f aksen x sama dengan kan n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Nah, kita substitusikan nilai u aksennya sehingga diperoleh f aksen x sama dengan n. N-nya kan itu pangkatnya. Jadi kan tadi di soal pangkat 3. Jadi n sama dengan kan 3. Jadi f aksen x sama dengan 3 dikali u pangkat n-1 kan 3 min 1 berarti 2 kan, dikali u aksennya kan 2 cos 2x, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 3 dikali u pangkat 2 cos 2x. Kita substitusikan nilai u nya
Tadi kan kita misalkan U sama dengan sin 2X. Jadi diperoleh f aksen X sama dengan 3 dikali sin 2X dikuadratkan dikali 2 cos 2X. Sehingga diperoleh f aksen X sama dengan 6 sin 2X dikuadratkan atau sin kuadrat 2X dikali cos 2X. Untuk contoh soal yang kelima, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x per cos x. Kita identifikasi soal terlebih dahulu. Jika ada fx sama dengan u per v, maka f aksen x sama dengan u aksen dikali v min u dikali v aksen per v kuadrat. Kita selesaikan, kita misalkan u sama dengan sin x, maka u aksen sama dengan cos x. Terus kita misalkan v sama dengan cos x, maka v aksen sama dengan negatif sin x. Dengan demikian, f aksen x sama dengan kan u aksen dikali v min u kali v aksen per v kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang akan memenuhi, di mana f aksen x sama dengan cos x dikali cos x min sin x dikali negatif sin x per cos x kuadrat. Sehingga diperoleh f aksen x sama dengan cos kuadrat x plus sin kuadrat x per cos x dikuadratkan. Karena menurut identitas trigonometri, jika ada sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1, maka kita beroleh f aksen x sama dengan 1 per cos kuadrat x. Jadi diperoleh f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan sin x per cos x adalah f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Untuk selanjutnya, contoh soal di mana penyelesaiannya dengan menggunakan aturan rantai. Di sini kita disuruh mencari turunan pertama pada setiap fungsi yang ditanyakan. Nah, fungsi yang pertama, jika ada fx sama dengan cos pangkat 3 2x atau cos 2x dipangkatkan 3, maka penyelesaiannya gimana? Nah, kita menggunakan aturan rantai. Kita kan mau mencari turunan pertama. Nah, kita misalkan u sama dengan 2x, maka du per dx atau turunan u terhadap x itu sama dengan 2. Lalu kita misalkan v sama dengan cos 2x. Nah, cos 2x kan tadi sama dengan u, maka v sama dengan cos u. Sehingga dv per du atau turunan v terhadap u sama dengan negatif sin u. Lalu kita misalkan y sama dengan cos pangkat 3 2x. Karena cos 2x tadi kita misalkan v, maka y sama dengan v pangkat 3. Ya kan? Sehingga dy per dv atau turunan y terhadap v sama dengan 3 dikali v kuadrat. Dengan demikian, turunan pertamanya adalah dy per dx atau turunan y terhadap x sama dengan dy per dv atau turunan y terhadap v dikali dv per du dikali du per dx. Nah, tadi kita udah peroleh semua nilai yang dibutuhkan, di mana dy per dv sama dengan 3v kuadrat. Kemudian dv per du sama dengan negatif sin u. Lalu du per dx tadi kita peroleh sama dengan 2. Sehingga dy per dx atau turunan y terhadap x sama dengan kita substitusikan nilai v dan nilai u-nya, sehingga diperoleh dy per dx sama dengan negatif 6 cos kuadrat 2x dikali sin 2x. Paham ya? Jadi turunan pertama dari fx sama dengan cos pangkat 3 2x adalah f aksen x sama dengan negatif 6 cos pangkat 2 2x dikali sin 2x. Untuk contoh soal yang kedua, di mana jika ada fx sama dengan sin pangkat 2 3x
Maka penyelesaiannya untuk mencari turunan pertama bagaimana? Kita gunakan aturan rantai. Kita misalkan U sama dengan 3X, maka DU per DX atau turunan U terhadap X sama dengan 3. Seperti pada contoh soal sebelumnya, kita misalkan V-nya juga sama dengan sin 3X. Nah, tadi kan kita misalkan 3X itu sebagai U, maka V sama dengan kan sin U. Turunan V atau dV per du itu sama dengan cos U. Lalu kita misalkan Y sama dengan sin kuadrat 3X. Nah, sin 3X kan tadi kita misalkan V, maka Y sama dengan V kuadrat. Sehingga dy per dv sama dengan 2V. Dengan demikian, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan dy per dx sama dengan dy per dv dikali dv per du dikali du per dx. Sehingga diperoleh dy per dx sama dengan 2v dikali cos u dikali 3. Kita substitusikan nilai v dan nilai u-nya, sehingga dy per dx sama dengan 6 sin 3x dikali cos 3x. Jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin kuadrat 3x adalah f aksen x sama dengan 6 sin 3x dikali cos 3x. Contoh soal berikutnya yaitu soal di mana kita mencari turunan kedua pada fungsi yang ditanyakan. Nah, fungsi yang pertama yaitu jika ada fx sama dengan sin 5x, maka turunan keduanya adalah kita selesaikan dengan mencari turunan pertama terlebih dahulu, kemudian baru kita mencari turunan kedua dari fx. Nah, turunan pertama dari fx sama dengan sin 5x adalah f aksen x sama dengan, kita misalkan u sama dengan itu 5x. Jadi u aksen adalah 5. Kemudian karena u sama dengan 5x, maka fx sama dengan sin u. Jadi turunan fx terhadap variabel u sama dengan cos u. Begitu ya. Sehingga diperoleh f aksen x sama dengan f aksen x per du dikali du per dx. Sehingga diperoleh f aksen x sama dengan cos 5x dikali 5, atau f aksen x sama dengan 5 dikali cos 5x. Kemudian kita cari turunan keduanya dari fx. Nah, karena kita sudah beroleh turunan pertama dari fx yaitu f aksen x sama dengan 5 cos 5x, lalu kita akan mencari turunan kedua dari fx. Tadi kan kita sudah beroleh turunan pertama dari fx sama dengan sin 5x yaitu f aksen x sama dengan 5 cos 5x. Kita akan mencari turunan kedua dari fx dengan cara kita turunkan lagi fungsi f aksen x-nya. Sehingga menghasilkan f double aksen x sama dengan, kita misalkan dulu u sama dengan 5x. Sehingga u aksen sama dengan 5. Karena u sama dengan 5x, sehingga f aksen x atau turunan pertama dari x itu menjadi 5 cos u. Kita abaikan 5 di sebelah kiri, kita fokuskan ke cos u-nya. Karena kan tadi u sama dengan 5x, maka f aksen x menjadi sama dengan 5 dikali cos u. Kita abaikan 5 di sebelah kiri, kita turunkan cos u. Cos u kan diturunkan adalah sama dengan negatif sin u. Jadi diperoleh f double aksen x sama dengan 5. Kenapa itu 5 di sebelah kiri? Karena tadi kan konstanta 5 dikali negatif 5 sin 5x. Sehingga diperoleh f aksen x sama dengan negatif 25 sin 5x. Sehingga turunan kedua dari fx sama dengan sin 5x adalah f double aksen x negatif 25 sin 5x. Soal berikutnya,
jika ada fx sama dengan cos 4x, maka turunan keduanya adalah kita selesaikan atau kita cari turunan pertama dari fx dulu, lalu kita cari turunan kedua dari fx-nya. Dengan menggunakan aturan rantai, kita cari turunan pertama dari fx sama dengan cos 4x adalah f aksen x sama dengan, kita misalkan 4x sebagai u, maka u aksen sama dengan 4. Lalu karena u sama dengan 4x, maka fx sama dengan cos u. Jadi turunan fx terhadap variabel u adalah negatif sin u, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan negatif 4 sin 4x. Karena sudah diperoleh turunan pertama, maka kita akan cari turunan kedua dari fx dengan menurunkan kembali f aksen x-nya. Jadi kan diperoleh f aksen x sama dengan negatif 4 sin 4x. Kita turunkan lagi, kita misalkan u sama dengan 4x. Kita abaikan negatif 4 di sebelah kiri, maka turunan pertama dari u sama dengan 4x. Sehingga diperoleh f aksen x sama dengan negatif 4 sin u, karena tadi kita misalkan u sama dengan 4x. Kita turunkan f aksen x-nya, kita abaikan negatif 4 di sebelah kiri, sehingga f aksen x sama dengan negatif 4 cos u, sehingga diperoleh f double aksen x sama dengan negatif 4 dikali 4 cos 4x, atau f double aksen x sama dengan negatif 16 cos 4x. Jadi turunan kedua dari fx sama dengan cos 4x adalah f double aksen x negatif 16 cos 4x. Untuk soal berikutnya, jika ada fx sama dengan tangen x, maka turunan keduanya adalah kita cari turunan pertama dari fx sama dengan tangen x, yaitu f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Nah, penyelesaian turunan pertama itu menggunakan sifat turunan, di mana jika ada fx sama dengan u per v, maka f aksen x sama dengan u aksen dikali v min u kali v aksen per v kuadrat. Sehingga kan tadi turunan pertama dari fx sama dengan tangen x adalah f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Nah, kita turunkan lagi f aksen x-nya untuk memperoleh f double aksen x. Dengan menggunakan aturan rantai, kita peroleh f double aksen x sama dengan, kita misalkan secant x itu sebagai u. Nah, kita turunkan u-nya itu, berarti kan u aksen sama dengan turunan dari secant x. Turunan dari secant x adalah secant x tangen x. Lalu kan tadi f aksen x sama dengan u kuadrat, karena secant x sama dengan u, maka f aksen x sama dengan u kuadrat. Kita turunkan f aksen x terhadap variabel u sehingga menjadi 2u. Jadi f double aksen x sama dengan 2u dikali u aksen, atau f double aksen x sama dengan 2 dikali secant x dikali secant x tangen x. Jadi turunan kedua dari fx sama dengan tangen x adalah f double aksen x sama dengan 2 tangen x dikali secant kuadrat x. Untuk tugas, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di halaman terakhir pada modul. Dikumpulkan paling lambat minggu depan, dari Selasa, dikumpulkan ke email saya dan ke email Pak Eko. Serta jangan lupa kerjakan LKPD-nya. Sekian video dari saya, kurangnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.